Buku Membina Anak yang Bertanggung Jawab. Bahagian 2, Metode dan Buku Pelajaran. Pasal 6, Buku Alam, bahagian pertama. Sumber pelajaran yang tidak pernah habis. Alam harus menjadi buku pelajaran kita yang terbesar sesudah kitab suci. Kepada anak kecil yang belum sanggup untuk belajar dari lembaran-lembaran buku atau belum dapat dibiasakan kepada kegiatan yang tetap di dalam ruangan kelas, maka alam menampilkan satu sumber pengajaran dan kesukaan yang tidak pernah habis. Hati yang belum dikeraskan oleh berhubungan dengan yang jahat akan cepat untuk menyadari hadiratnya yang memenuhi segala sesuatu yang diciptakan. Telinga yang belum ditulikan oleh keributan dunia ini bersifat pekah terhadap suara yang berbicara melalui bahasa alam. Dan bagi mereka yang sudah lanjut usia, yang senantiasa membutuhkan ketenangannya untuk mengingatkan akan perkara-perkara rohani dan baka, maka pelajaran-pelajaran dari alam juga akan menjadi suatu sumber kesukaan dan pengajaran. Digunakan sebagai sebuah buku pelajaran di Eden. Segenap dunia alamnya dimaksudkan untuk menjadi suatu alat penafsir bagi perkara-perkara yang berasal dari Allah. Kepada Adam dan Hawa di rumah mereka di Eden, alam penuh dengan pengetahuan akan Allah, penuh dengan petunjuk-petunjuk ilahi. Kepada telinga mereka yang peka hal itu, merupakan suatu nyanyian dengan suara hikmat. Hikmat yang diucapkan kepada mata dan diterima ke dalam hati oleh karena mereka berhubungan dengan Allah di dalam hasil ciptaannya. Buku alam yang membentangkan di hadapan mereka pelajaran-pelajarannya yang hidup itu merupakan satu sumber pengajaran dan kesukaan yang tidak pernah habis. Pada setiap helai daun di hutan dan batu di gunung, di dalam setiap bintang yang bersinar, di atas bumi, laut dan angkasa, nama Allah tertulis. Baik dengan makhluk yang hidup dan benda yang mati, dengan daun, bunga dan pohon, dengan setiap makhluk hidup, mulai dari binatang-binatang raksasa di dalam air, sampai kepada benda-benda kecil yang melayang di bawah sinar matahari. Penghuni Eden itu telah berhubungan sambil mengumpulkan dari masing-masing mereka rahasia kehidupannya. Kemuliaan Allah di langit, bumi-bumi yang tidak terhitung banyaknya di dalam peredaran mereka yang teratur itu, melayangnya awan-awan, rahasia cahaya dan suara, tentang siang dan malam. Semuanya itu merupakan pokok pelajaran murid-murid sekolah yang pertama di dunia ini. Pelajaran-pelajaran tambahan semenjak kejatuhan manusia ke dalam dosa. Sekalipun bumi ini sudah dirosak oleh kutuk, alam masih tetap merupakan buku pelajaran bagi manusia. Sekarang, alam tidak bisa menampilkan hanya yang baik saja. Oleh kerana kejahatan hadir di mana-mana, menodai bumi, laut, dan udara dengan jamahannya yang kotor itu. Di mana dulunya hanya tertulis tabiat Allah, pengetahuan akan hal yang baik. Sekarang ini tabiat setan,
pengetahuan yang jahat juga tertulis di atasnya. Dari alam yang sekarang ini menyatakan pengetahuan akan yang baik dan yang jahat, manusia harus senantiasa menerima amaran-amaran sehubungan dengan akibat-akibat dosa. Alam menjadi ilustrasi pelajaran-pelajaran kitab suci. Banyak ilustrasi dari alam digunakan oleh penulis-penulis kitab suci. Dan apabila kita mengamat-amati perkara-perkara yang ada di alam ini, maka kita akan disanggupkan di bawah pimpinan Roh Allah untuk mengerti pelajaran-pelajaran firman Allah dengan lebih sempurna. Di dalam dunia alamiah Allah telah menempatkan pada tangan anak-anak manusia kunci untuk membuka gudang perbendaharaan sabdanya. Yang tidak kelihatan telah dijelaskan oleh yang kelihatan, hikmat ilahi, kebenaran yang kekal, anugerah yang tidak terbatas, dapat dipahami melalui perkara-perkara yang telah dijadikan Allah. Anak-anak harus diberi dorongan untuk menyelidiki di dalam alam bahan-bahan pelajaran yang akan menjelaskan pengajaran kitab suci, menyelidiki di dalam kitab suci perumpamaan-perumpamaan yang diambil dari alam. Mereka harus menyelidiki, baik di dalam alam dan kitab suci, setiap benda yang menggambarkan Tuhan dan yang digunakannya untuk menjelaskan kebenaran. Dengan cara demikian, mereka akan belajar untuk melihat Dia di dalam pohon dan pokok anggur, di dalam bunga bakung dan bunga mawar, di dalam matahari dan bintang. Mereka bisa belajar untuk mendengar suaranya di dalam nyanyian burung-burung, di dalam desiran pepohonan, di dalam gemuruh guntur, dan di dalam deru lautan. Dan setiap benda di dalam alam akan menceritakan kembali kepada mereka pelajaran-pelajarannya yang indah itu. Kepada mereka yang berkenalan dengan Tuhan dengan cara demikian, bumi ini tidak akan pernah lagi menjadi satu tempat yang sunyi dan sepi. Itu akan menjadi rumah Bapa mereka yang dipenuhi dengan hadirat-Nya yang dulunya tinggal di antara manusia. Kitab suci menafsirkan rahasia-rahasia alam. Seorang anak apabila ia berhubungan dengan alam akan melihat adanya sebab-sebab untuk menjadi susah. Tidak ia akan menyadari adanya pekerjaan dari kuasa-kuasa yang berlawanan. Di dalam hal inilah Allah membutuhkan satu alat untuk menafsirkannya. Dengan memandang kepada sesuatu yang jahat yang nyata di dalam dunia alamnya, sekalipun semua orang memperoleh pelajaran yang menyedihkan yang sama, seorang musuh yang melakukannya. Matius 13 ayat 28. Hanya di dalam terang yang memancar dari bukit Golgota, pengajaran alam dapat dibaca dengan benar. Melalui cerita yang terjadi di Bethlehem dan di salib itu, biarlah dinyatakan bagaimana kebaikan akan mengalahkan kejahatan, dan bahwa setiap berkat yang datang kepada kita adalah merupakan suatu pemberian dari penebusan. Di dalam onak dan duri, semak dan lalang, digambarkan kejahatan yang telah merusak dan menodai. Di dalam nyanyian burung dan kuncup yang mekar, di dalam hujan dan sinar matahari,
di dalam angin pada musim panas dan embun yang lembut, di dalam berlaksa-laksa benda-benda alam, mulai dari pohon raksasa di hutan sampai kepada tanaman lembut yang tumbuh di akarnya, terlihat kasih yang menyembuhkan. Dan alam masih tetap menceritakan kepada kita tentang kebaikan Allah. Pelajaran-pelajaran di dalam ruang kelas yang ideal. Sebagaimana penghuni Eden belajar dari halaman-halaman buku alam, sebagaimana Musa melihat tulisan tangan Allah di atas padang dan pegunungan Arab, dan Yesus yang masih kanak-kanak di lereng bukit di Nazaret, demikian pula anak-anak zaman sekarang ini bisa belajar tentang Dia. Yang tidak kelihatan dijelaskan oleh yang kelihatan. Pupuklah rasa cinta terhadap alam. Biarlah ibu mengambil waktu untuk memupuk di dalam dirinya sendiri dan di dalam diri anaknya suatu rasa cinta terhadap perkara-perkara yang indah di alam. Biarlah ia menunjukkan mereka kepada kemuliaan yang terbentang di langit, kepada ribuan bentuk yang indah yang menghiasi bumi, dan kemudian menceritakan kepada mereka tentang Dia yang telah menjadikan semuanya itu. Dengan cara demikian, ia akan dapat menuntun pikiran yang masih muda itu kepada Khaliknya dan membangkitkan di dalam hati mereka sikap hormat dan kasih bagi yang telah memberikan setiap berkat itu. Padang-padang dan bukit, ruang kelas di alam haruslah menjadi ruang kelas bagi anak-anak kecil. Perbendaharaan alam harus menjadi buku pelajaran mereka. Pelajaran-pelajaran yang ditanamkan di dalam pikiran mereka dengan cara demikian tidak akan cepat dilupakan. Para orang tua dapat berbuat banyak untuk menghubungkan anak-anak mereka dengan Allah dengan cara mendorong mereka untuk mencintai benda-benda alam yang telah diberikannya kepada mereka, dan untuk menyadari tangan yang memberi di dalam segala sesuatu yang telah mereka terima itu. Dengan cara demikian, tanah hati itu dapat dipersiapkan sebelumnya untuk ditaburi dengan benih-benih kebenaran yang indah, yang pada waktunya akan bersemi dan menghasilkan panen yang berkelimpahan. Turut serta dengan burung-burung dalam nyanyian pujian. Anak-anak kecil terutama sekali harus datang dekat kepada alam. Gantinya dikekang oleh belenggu, mod-mod. Biarlah mereka bebas seperti anak domba, bermain-main di bawah sinar matahari yang segar dan indah itu. Arahkan mereka kepada semak belukar dan bunga-bungahan, rumput-rumput dan pohon-pohon yang tinggi, dan biarlah mereka menjadi biasa dengan bentuk-bentuknya yang indah, beraneka ragam dan lembut itu. Ajarlah mereka untuk melihat hikmat dan kuasa Allah di dalam hasil ciptaannya. Dan sementara hati mereka dipenuhi oleh kesukaan dan kasih yang disertai rasa syukur, biarlah mereka ikut serta dengan burung-burung dalam nyanyian pujian mereka. Didiklah anak-anak kecil dan orang muda untuk merenungkan hasil pekerjaan seniman agung itu, dan meniru kelemah lembutan alam yang menarik itu di dalam pembangunan tabiat mereka. Apabila kasih Allah memenangkan hati mereka, biarlah mereka membawa ke dalam hidup mereka keindahan kesucian itu.
Dengan cara demikianlah mereka akan menggunakan kesanggupan-kesanggupan mereka untuk menjadi berkat bagi orang lain dan kemuliaan bagi Allah.